Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi perkalian skalar 2 vektor. Kita akan membahas lagi materi ini. Oke, di sini ada contoh 2.8. Silahkan kalian perhatikan di sini jika mencari vektor A kali vektor B. Tentukanlah vektor A dikali vektor B. Berarti di sini rumusnya besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali dengan cos 60 derajat sama dengan di sini 4 dikali 6, dan 1/2 nya ini adalah nilai dari cos 60 derajat. Nilainya 1/2 sama dengan 12. 12 dari mana? 4 dikali 6 24 dibagi 1/2 jadi 12. Jadi kalian itu harus bisa menghafal nilai-nilai sudut istimewa. Dan nomor 2 di sini sama caranya. Nah, ini tentukan hasil dari vektor B dalam kurung dikali vektor A ditambah vektor B. Jika disederhanakan maka di sini jadi vektor B dikali A. Nah, B dikali A karena B-nya ada di luar, dan B dikali vektor B dikali vektor B. Disederhanakan ya, yang ini sederhanakan jadi ini. Nah, kemudian vektor A itu sama dengan besaran A dan vektor B sama dengan besaran B. Nah, di sini vektor A dan sudut vektor A dan vektor B nilainya 45 derajat. Makanya di sini cos 45 derajat. Nah, untuk vektor B dikali dengan vektor B itu kan gak ada sudutnya. Makanya di sini cos 0 derajat karena tidak memiliki sudut. Nah, kemudian kalian cari cos 45 derajat ini nilainya 1/2 akar 2, dan vektor besaran A nilainya 10 dan besaran B nilainya 12. Sedangkan cos 45 derajat nilainya 1/2 akar 2. Sedangkan cos 0 derajat nilainya 1. Nah, di sini kalian hitung sehingga nilainya ini 60 akar 2 ditambah dengan 144. Nah, di sini 10 kali 12 kemudian dibagi setengah dan akar 2. Nah, jadi 60 akar 2. Nah, untuk nomor 2 bisa kalian pahami, ini berarti searah perkaliannya. Di sini negatif 2 dikalikan dengan 4 dan 4 dikalikan dengan 2 serta negatif 6 dikalikan dengan 2. Nah, hasilnya jadi negatif 12. Nah, begitupun dengan yang B. Nah, di sini operasinya itu penjumlahan operasinya. Karena kan di sini negatif 2 dikali 4 itu ditambah dengan 4 dikali 2. Nah, ditambah dengan operasi yang ininya penjumlahan ya, bukan pengurangan. Tapi hati-hati jika penjumlahan ketemu dengan negatif maka dia akan menjadi pengurangan. Lupa kalian perhatikan juga yang ini. Contoh 2.9. Nah, 2.9 sama dengan contoh yang tadi. Bisa kalian pelajari sendiri. Ingat, kalau I itu pasti pasangannya dengan I, kalau J itu pasangannya dengan J. Nah, kemudian untuk contoh 10, nah ini diketahui nilai X jika A tegak lurus dengan B. Nah, di sini caranya bagaimana? Caranya sama dengan perkalian sini I dikalikan dengan I berarti 1 dikalikan dengan X adalah X, 2 dikalikan dengan 1 adalah 2, dan negatif 3 dikalikan 2 adalah negatif 6 sama dengan. Nah, nanti dirubah ya, dari X tambah 2 dikurangi 6 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 0 dikurangi 2 ditambah 6 sama dengan nilai 4. Nah, detik 11 ini, yang ini, apakah nilai vektor Pi kali vektor W sama dengan vektor W kali vektor Pi? Maka kalian buktikan apakah nilainya sama. Nah, untuk yang A itu ketika dikalikan negatif 3 dikalikan dengan 2. Makanya di sini I itu posisinya dengan I.
J itu posisinya dengan J, dan K itu posisinya dengan K. Negatif 3 dari mana? Dari I. 2 dari mana? Dari I. Kemudian setelah yang A dan yang B dijumlahkan, maka hasilnya itu, ini nilainya itu sama, antara vektor Pi kali vektor W nilainya negatif 25, dan vektor W dikali vektor Pi nilainya negatif 25. Maka di sini terbukti bahwa vektor P kali vektor W sama dengan vektor W dikali vektor Pi. Kemudian untuk yang B juga caranya sama dengan yang tadi, tapi di sini itu butuh ketelitian untuk yang B dan untuk yang A juga. Nah, untuk yang C ini ada di sini, apakah vektor W dikali vektor W sama dengan besaran dari vektor W pangkat 2? Maka di sini kalian buktikan. Nah, di sini buktikannya yang pertama dulu kalian kerjakan yang ini. Vektor W dikali vektor W. Nah, di sini sama caranya kayak yang A, yaitu dikalikan kemudian dijumlahkan dari masing-masingnya itu. Jadi I dikali dengan I ditambah J dikali dengan J ditambah K dikali dengan K. Ini ya, kalian harus tahu itu caranya. Nah, kemudian hasilnya 29. Nah, hasilnya 29 di sini. Kemudian ini rumus besaran vektor, kalian kan harus mengingatnya kembali. I pangkat 2 di sini ya, besaran vektor sama dengan akar I pangkat 2 ditambah J pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Tapi untuk yang ini dipangkatkan lagi 2, makanya di sini dalam kurung pangkat 2. Keluarnya ada pangkat 2. Sehingga di sini pangkat 2 dipangkatkan 2, akar yang ini hilang. Nih, hilang. Kenapa hilang? Karena di sini di luarnya ada angka 2 juga, jadi hilang akar ini. Jadi yang tersisa hanya pangkat yang dalam ini nih. Yang dalam ini. Jadi 2 pangkat 2 nilainya 4, negatif 4 pangkat 2 nilainya 16, dan negatif 3 pangkat 2 nilainya 9. Dijumlahkan jadi 9. Makanya di sini terbukti. Oke, ini untuk contoh 2.12. Silahkan kalian pelajari di rumah. Nah, kenapa kalian harus pelajari di rumah? Dan ini kalian harus mencoba. Ibu hanya menjelaskan jika nilainya di sini tidak ada, maka nilainya kalian kasih angka 0 ya, angka 0 saja. Nah, di sini yang ada itu nilainya besaran vektor P, besaran vektor Q, dan besaran vektor R. Sedangkan besaran vektor P dikali sedangkan di sini dari mana nih ini? P pangkat 2 dari P dikali vektor P dikali vektor P, jadi vektor P pangkat 2. Nah, kalau vektor P dikali vektor Q yang ini nilainya itu tidak ada, maka nilainya 0. Dan yang ini vektor Q dikali vektor Q, maka di sini jadi vektor Q pangkat 2. Jadi vektor Q. Jadi vektor Q pangkat 2. Q ini nilainya 3, tinggal dipangkatkan. Oke. Jadi 4 ditambah 9 nilainya 13. Oke, selesai. Selamat belajar. Jadi jangan lupa kalian selalu belajar, mencoba dan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.